Kebayang nggak sih? Ada cerita perampokan yang korbannya itu ya perampoknya sendiri? Kedengerannya aneh banget kan? Tapi hari ini, kita bakal bedah salah satu skandal korupsi paling absurd di Indonesia, di mana pemerintah secara harfiah ngerampok asetnya sendiri. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan teka-teki loh, tapi ini inti dari skandal beneran yang bikin ratusan miliar uang negara hangus. Gimana ceritanya sebuah lembaga pemerintah bisa bayar mahal banget buat sesuatu yang sebenarnya udah jadi punya mereka? Ayo kita bongkar bareng-bareng. Semuanya itu berawal dari satu transaksi. Transaksi yang harusnya jadi proyek pembangunan besar, tapi malah jadi awal dari sebuah perampokan yang direncanain dengan sangat-sangat nekat. Kalau kita lihat di atas kertas sih, semuanya kelihatan normal ya. Sebuah badan usaha milik daerah atau BUMD beli lahan super luas buat kawasan industri. Proyek bagus kan? Katanya bakal buka banyak lapangan kerja. Dan dananya? Gila, 237 miliar rupiah dari uang publik. Dan disinilah letak absurdnya. Ternyata uang rakyat 237 miliar itu dipakai buat beli tanah yang sebenarnya udah jadi aset negara. Tepatnya aset di bawah pengelolaan yayasan milik TNI Angkatan Darat. Iya, beneran. Anda nggak salah dengar. Pemerintah bayar mahal buat properti yang statusnya udah milik mereka. Kutipan ini bener-bener ngerangkum semuanya dengan pas. Duitnya raib, tapi tanahnya nggak kemana-mana. Ya, tetap di situ aja. Proyek pembangunannya jadi mangkrak. Jadi, gimana caranya skema yang kedengerannya mustahil ini bisa lolos? Oke, untuk mengerti gimana kejahatan ini bisa terjadi, kita harus kenalan dulu sama siapa aja orang-orang di baliknya. Yuk kita lihat siapa aja para pemain kunci dalam drama ini. Nah, di pusat dari semua ini, ada sang dalang utama, Andi Nurhuda. Dia ini direktur perusahaan swasta yang kebetulan megang sertifikat tanahnya. Dialah yang nerima transferan 237 miliar rupiah itu dan jadi otaknya pembagian uang haram ini. Tentu aja, aksi kayak gini nggak bakal sukses tanpa bantuan orang dalam. Kenalin, ada Awaludin, pejabat Pemkab Cilacap, dan Iskandar, pejabat BUMD-nya. Mereka lah yang ibaratnya ngebukain pintu dari dalam, meloloskan transaksi ini dengan sengaja ngabaikan semua prosedur demi imbalan suap. Lalu, ada lapisan kekuasaan lain yang ikut terseret. Seorang jenderal bintang 3 yang saat itu menjabat sebagai komandan di mana yayasan pemilik tanah ini bernaung. Perannya dalam transaksi ini jadi salah satu titik yang paling disorot dalam penyelidikan. Dan ini dia yang mungkin paling bikin kaget, skema ini ternyata juga melibatkan seorang tokoh agama yang cukup disegani. Gus Yazid diduga jadi perantara buat mencuci puluhan miliar rupiah uang hasil kejahatan, disamarkan seolah-olah itu sumbangan buat yayasan. Oke, sekarang kita udah kenal semua pemainnya. Mari kita bedah anatomi penipuannya, langkah demi langkah, biar kita lihat gimana mereka bisa ngejalanin konspirasi yang segini beraninya. Modus mereka, kalau kita lihat di sini, sebenarnya simple banget dan kurang ajar. Pertama, si dalang nawarin tanah negara ke negara. Manfaatin celah hukum karena sertifikatnya atas nama perusahaan dia. Kedua, orang dalam langsung setuju, nutup mata sama semua aturan demi suap. Ketiga, pembayaran 237 miliar langsung digelontorkan buru-buru, bahkan setelah ada surat resmi dari Pangdam yang minta transaksi diblokir. Keempat, begitu duitnya cair, TNI langsung pasang badan, ngeblokir tanah itu secara fisik. Dan hasilnya, uang negara amblas, tanahnya nggak pindah tangan. Selesai. Perampokan sempurna. Ujung-ujungnya, semua kasus korupsi ya pasti soal duit. Nah, sekarang mari kita coba ikuti jejak uang haram ini buat ngelihat gimana hasil rampokannya dibagi-bagi, atau istilahnya dibancak. Coba deh, lihat lagi angka ini. 237 miliar rupiah. Nolnya banyak banget. Uang publik yang harusnya bisa dipakai buat bangun puluhan sekolah atau rumah sakit, lenyap gitu aja dalam satu transaksi kotor. Skalanya bener-bener luar biasa. Dan ini dia pembagiannya. Dari sini kelihatan jelas betapa serakahnya skema ini. Si dalang, Andi Nurhuda, nyaris menyapu bersih semuanya, dapat 97% lebih. Cuma secuil, sekitar 6,1 miliar yang dibagi-bagi sebagai suap. Dan dari jatah raksasanya itu 20 miliar dialirkan lewat Gus Yazid buat dicuci. Terus, uang segunung itu dipakai buat apa? Ya jelas, langsung foya-foya. Si dalang ini langsung belanja besar. Beli rumah dan tanah di Bali, Klaten, Surakarta, ngoleksi 5 mobil mewah, lunasin utang-utang pribadinya, sampai DP buat bikin pabrik beras. Angka ratusan miliar yang tadinya abstrak, jadi kelihatan nyata wujudnya. Tapi, ya namanya juga skema yang segede dan seberantakan ini, nggak mungkin bisa awet. Cepat atau lambat, istana pasir yang mereka bangun ini pasti runtuh. Mari kita lihat gimana semuanya mulai kebongkar.
Dan bener aja, keruntuhannya datang cepat banget. Begitu auditor negara ngendus ada yang nggak beres, aparat langsung gerak. Nggak sampai setahun para pemain utamanya udah ditangkap. Puncaknya di akhir tahun, pas Gus Yazid ditangkap dan sang jenderal dimutasi. Ini jadi sinyal kalau penyelidikan udah sampai ke level paling atas. Nah, ini poin pentingnya. Kasus ini bukan penipuan yang canggih, tapi lebih cocok disebut perampokan ceroboh. Kenapa? Karena eksekusinya kasar banget, mereka nggak berusaha nutupin jejak, mereka cuma modal nekat, main cepat, dan ngandelin kolusi orang dalam, mungkin mikir kalau kekuasaan bisa melindungi mereka. Dan tabel ini nunjukin betapa mentahnya skema mereka. Coba bandingin sama skandal lain yang lebih rapi. Kasus Hotel Sultan, misalnya, mereka berlindung di balik kontrak hukum yang rumit selama puluhan tahun. Atau kasus Bulog Goro yang disamarkan jadi kesepakatan bisnis yang sah. Nah, skandal Cilacap ini, ya ini perampokan terang-terangan. Dan justru karena terlalu vulgar inilah, kasusnya jadi gampang dibongkar. Kutipan ini bener-bener nyimpulin kenapa mereka bisa jatuh. Gabungan antara serakah dan gak sabaran. Mereka pengen duitnya cepat, tapi males ngurus perintilan administrasi biar kejahatan mereka kelihatan sah. Itulah kesalahan fatal mereka. Jadi, dampaknya apa? Ya jelas, uang rakyat amblas, proyek yang harusnya penting buat masyarakat jadi gagal total, dan yang paling parah, kepercayaan publik hancur. Pada akhirnya, analogi paling sederhana ini adalah yang paling tepat. Negara bayar ratusan miliar ke penipu cuma buat beli rumah yang sebenarnya udah jadi milik mereka sendiri. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kasus ini kebongkar karena modusnya ceroboh. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada berapa banyak skema lain di luar sana yang lebih pintar, lebih sabar, dan lebih rapi yang berhasil lolos dan mungkin masih berjalan sampai sekarang? Sebuah pemikiran yang layak kita renungkan.